Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Bila dengan NIM 24 ingin mempresentasikan mind mapping saya SK2, di mana dari skenario Andin ini mengantarkan ibunya ke kontrol ke Poli RS. Kemudian di sini Andin menemui beberapa orang dan mengobrol, dan dia mendapatkan orang dengan keluhan nyeri dada, kemudian luka bekas operasi terasa nyeri, dan Andin berusaha untuk mencari pengetahuan dasar tentang nyeri dan bagaimana prosesnya. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan untuk membahas nyeri secara general. Definisi dari nyeri itu sendiri, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan secara nyata. Nyeri itu juga merupakan mekanisme pertahanan tubuh ketika jaringan kita sedang rusak. Kemudian nyeri bisa disebabkan oleh beberapa hal, ada trauma, yaitu ada mekanik seperti benturan, gesekan, luka, dan lain-lain, ada termis, yaitu suhu, ada panas dan juga dingin, dan kemis, kontak dengan zat kimia, dan elektrik itu aliran listrik. Kemudian ada yang plasma, jinak dan ganas, kemudian peradangan atau inflamasi, gangguan sirkulasi darah dan kelainan pembuluh darah, dan trauma psikologis. Untuk klasifikasi dari nyeri itu sendiri berdasarkan kualitasnya ada nyeri ringan, di mana semua ini bersifat objektif, dapat berkomunikasi dengan baik, sedangkan nyeri sedangnya pasien biasanya mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi dengan jelas, dan bisa mendeskripsikannya. Untuk nyeri beratnya, pasien ini biasanya tidak bisa mengikuti perintah dan tetapi masih merespon terhadap tindakan dan dapat menunjukkan lokasi nyerinya tapi tidak bisa mendeskripsikannya. Untuk berdasarkan sumbernya ada superfisial, di sini berasal dari jaringan sekutan atau kulit, biasanya nyeri tajam, pedih, panas, menyengat, kemudian lokasinya jelas. Untuk nyeri somatik itu berasal dari jaringan pengikat, jaringan otot, jaringan sendi, dan ini bersifatnya tajam dengan lokasi yang jelas. Dan nyeri somatik ini dipengaruhi oleh sistem saraf somatik. Untuk visceralnya itu di bagian organ dalam seperti rongga toraks, abdomen, dan pelvik. Kemudian lokasi nyerinya menyebar tidak jelas, lokalisasinya tidak jelas, umumnya berhubungan dengan aktivitas otonom, sehingga bisa menyebabkan mual, muntah, dan emosi. Berdasarkan penyebabnya ada fisik dan psikologi. Untuk fisiknya karena patah tulang, untuk psikologiknya karena emosi, atau biasanya orang yang marah-marah tiba-tiba nyeri pada dadanya atau pada leher bagian belakang. Untuk berdasarkan durasinya ada nyeri akut dan nyeri kronis, di mana nyeri akut ini terjadinya secara mendadak, nyeri kronis ini secara bertahap. Nyeri akut ini lamanya kurang dari 6 bulan dan penyebabnya itu jelas, responnya hanya cemas dan terhadap analgesik itu berkurang secara efektif. Untuk yang nyeri kronis ini berlangsung lebih dari 6 bulan, biasanya penyebabnya tidak jelas, kemudian respon perilakunya bisa menjadi depresi, lesu, diam, menyendiri, kemudian untuk respon terhadap analgesik seringnya itu tidak efektif. Berdasarkan lokasi atau letak ada radiating pain, itu nyerinya menyebar dari sumber nyeri ke daerah di dekatnya. Kemudian ada referred pain, nyeri dirasakan pada bagian tubuh tertentu tapi diperkirakan berasal dari jaringan penyebabnya atau organ visceral. Ada intercable pain, nyeri yang sangat susah dihilangkan. Ada phantom pain, nyeri dirasakan pada bagian tubuh yang hilang. Biasanya nyeri pasca amputasi. Berdasarkan kecepatan timbulnya ada nyeri cepat, ada nyeri lambat. Untuk nyeri yang timbul cepat ini kira-kira waktunya 0,1 detik. Itu berupa nyeri tajam, nyeri tusuk, nyeri akut, nyeri elektrik, biasanya nyeri mekanik dan termis. Untuk nyeri lambatnya ini timbul setelah 1 detik atau lebih, kemudian secara perlahan dan bertambah selama beberapa detik atau beberapa menit. Ini dapat menerima dari rangsangan mekanis, termis, maupun semikal. Untuk patofisiologi dari nyeri itu sendiri, dari patofisiologi nyeri di sini saya akan menjelaskan melalui gambar. Nah, di sini mekanisme dari nyeri itu ada 4 tahap, yaitu ada transduksi, transmisi, dan modulasi dan persepsi. Untuk yang transmisi itu di mana
Oh, baik, akan saya lanjutkan. Untuk proses yang pertamanya itu ada transduksi, di mana rangsangan ini diubah menjadi depolarisasi membran reseptor sehingga menjadi impuls saraf. Ketika adanya rangsangan yang membahayakan baik dari secara mekanik, termal maupun semikal, itu akan memicu pelepasan mediator kimia, biokimia seperti prostaglandin, bradikinin, substansi P. Nah, nantinya ini akan merangsang nosiseptor atau serabut saraf ini merupakan reseptor nyeri, dan di sini nosiseptor itu ada dua, ada serabut alfa theta dan serabut C. Bisa untuk di gambar ini serabut alfa theta itu merupakan serabut yang mengantarkan nyeri cepat. Nyeri cepat dengan kecepatan 6 sampai 30 meter per detik, kemudian ditransmisi di jalur neospinothalamikus, sedangkan untuk yang serabut C itu tidak bermielin sehingga mensarafi dari slow pain atau nyeri lambat dengan kecepatan 0,5 sampai dengan 2 m per detik dan ditransmisikan melalui paleospinothalamikus. Kemudian akan terjadi proses transmisi atau penyaluran impuls. Dan di sini penyaluran impuls itu melalui ascending pathway. Nah, serabut alfa theta dan C di sini akan bersinap ke di substansia galatinosa, kemudian yang terdapat di cornu dorsalis, kemudian dari neuron orde pertama atau first order neuron itu akan menghasilkan substansi P, dan nantinya akan ditangkap oleh orde neuron kedua. Kemudian akan mengalami neuron orde kedua ini akan mengalami dekusasio kontralateral, kemudian naik ke talamus. Nah, sebelum naik ke talamus ini ada proses modulasi dari descending pathway, di mana di sini modulasi ini prosesnya itu dihambat atau diinhibisi melalui periquadental gyremater dan kemudian diteruskan ke nukleus reve magnus, kemudian lanjut diteruskan ke substansia galantinosa yang nantinya akan ikut menempel di sinaps antara neuron orde pertama dan juga neuron kedua. Kemudian di sini itu ada proses nosiseptor modulasi, di mana proses ini itu terdapat tiga, ada descending neuron, kemudian ada interneuron, ada neuron orde pertama dan neuron orde kedua, di mana neuron orde descending neuron ini merupakan modulasi dari atas, sedangkan interneuron ini modulasi di tingkat medula spinalis. Nah, descending neuron ini diperantarai oleh serotonin dan juga norepinefrin, di mana descending neuron ini bertujuan modulasi descending neuron ini bertujuan untuk mengaktifkan interneuron dan juga menghambat produksi substansi P dari neuron orde yang pertama. Pengaktifan descending neuron ke interneuron ini itu akan menghasilkan enkefalin atau opioid endogen, sehingga nantinya itu enkefalin bekerja di dua sisi, di postsinap dan juga di presinap. Di presinap ini untuk menghambat pelepasan vesikel neurotransmitter, sedangkan di postsinap itu menghambat terjadinya depolarisasi. Oleh karena itu, enkefalin ini biasanya digunakan sebagai pengobatan nyeri yang sangat efektif. Kemudian terjadinya proses
persepsi. Persepsi itu penerjemahan nyeri. Setelah impuls ini naik menuju ke ventral posterolateral talamus, di mana dari sini orde kedua akan bersinap, kemudian impuls akan diteruskan ke neuron orde ketiga, dan neuron orde ketiga ini akan menghantarkan impuls ke masing-masing daerah sensorik, homunculus di bagian somatosensorik area, Brodmann 312 di pos sentral gyrus, di gyrus postcentralis. Selain dipersepsikan ke gyrus postcentralis, oleh neuron orde ketiga ini juga dihantarkan ke sistem limbik. Jadi di sini berhubungan dengan bagaimana nyeri itu berhubungan dengan emosional. Sedangkan untuk yang ke gyrus postcentralis ini bagaimana impuls itu dipersepsikan. Baik, selanjutnya yaitu penilaian intensitas nyeri. Ada visual analog score, numerical rating scale, Brown-Becker scale, dan Febrile Descriptive scale, di mana masing-masing ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Untuk visual analog scale, di mana kita akan menggunakan garis lurus ukuran 100 mm, di mana nanti pasien menunjukkan rasa sakitnya, rasa nyerinya itu untuk menunjukkan dengan tangan di angka berapa, kemudian kita mengukur dari garis 0 sampai dengan mengukurnya berapa milimeter. Kemudian untuk numeric rating scale itu dalam bentuk kalimat verbal maupun tertulis. Disediakan angka 1 sampai dengan 10. Kemudian kita bisa menanyakan kepada pasien bagaimana intensitas nyerinya dari angka 1 sampai 10 berapa. Nah, keduanya ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Untuk keuntungannya itu mudah diterapkan di klinis, tetapi kekurangannya itu tidak bisa mengukur aspek nyeri secara spesifik. Kemudian pasien ini sulit menghubungkan rasa nyeri dengan garis, dengan nilai dan angka, kemudian sulit jika berhadapan dengan pasien dengan penurunan kondisi. Untuk yang Brown-Becker scale itu dianjurkan untuk anak-anak usia di 3 tahun ke atas, penilaiannya menggunakan ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajahnya kita hubungkan dengan Brown-Becker scale ini. Keuntungannya itu digunakan sebagai bila kita bertemu dengan pasien dengan gangguan kognitif, kita bisa menggunakan Brown-Becker scale, dan kerugiannya itu emosi juga dapat membingungkan penilaian, dan penilaian nyeri bervariasi berdasarkan kultur dan budaya. Untuk yang verbal descriptive scale ini secara skala kategorikal ada nyeri ringan, sedang, dan juga berat. Jadi kita bisa bertanya kepada pasien nyerinya bagaimana yang dirasakan, sedang, ringan, atau berat. Kerugiannya itu sulit mengevaluasi karena pilihan kategorinya itu terbatas. Faktor yang memengaruhi nyeri itu sendiri ada usia, jenis kelamin, etnis, pengalaman masa lalu, support keluarga dan sosial, kemudian psikis. Untuk tata laksana penanganan nyeri, itu ada terapi non-farmakologi, kita bisa melakukan relaksasi, peregangan otot, dan lain-lainnya untuk merangsang pengeluaran endorfin dan enkefalin yang alami, peredam nyeri alami dalam tubuh. Untuk terapi farmakologi itu bisa diberikan analgesis non-opioid, analgesik opioid, analgesik adjuvan, analgesik topikal, sesuai dengan nyerinya, nyeri ringan, berat, ataupun sedang. Kemudian dari aspek keislamannya, menurut Quran Surat Al-Isra ayat 82, setiap umat dianjurkan untuk terus berusaha dalam menghadapi cobaan, salah satunya penyakit, karena sesungguhnya semua penyakit di muka bumi ini pasti memiliki penawarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.